Halo, Assalamualaikum, Iqbal.
Alia belum masuk temannya ya? Iqbal, didengar suara saya? Iya, Pak. Oh iya, masih ditunggu temannya ya? Atau karena jam Baru 9? mau. Oh iya. Iya. Atau kita langsung mulai saja ya Alia? Atau gimana? Nanti sementara tunggu temannya toh? Iya Pak, mungkin bisa dimulai Pak. Oh iya. Iya, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Kita bisa bertemu dalam kuliah Zoom pada hari ini. Dan mungkin saya sangat tidak lama karena ada jadwal rapat saya jam 9. Oke, baik adik-adik sekalian. Eh, di AIKA keempat ini kita banyak berbicara tentang ilmu pengetahuan dan alhamdulillah di kesempatan ini saya share uh, hasil karya kami tentang buku masa depan Muhammadiyah. Buku ini saya kerjakan lewat melalui ChatGPT, lewat literatur internet dan beberapa, dan ini bisa membantu adik-adik untuk bisa lebih cepat produktif karena ilmu pengetahuan itu semakin hari semakin berkembang. Jadi buku yang saya sudah share di grup. Ini buku terakhir saya, Masa Depan Muhammadiyah, yang terbit di KBM Indonesia. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, saya berharap kita bisa lebih produktif dalam pembahasan tentang pendidikan di dalam Muhammadiyah, terutama dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Saya ingin menggambarkan sedikit adik-adik sekalian di buku saya ini tentang masa depan Muhammadiyah, kaitannya dengan tentang bagaimana masa depan Muhammadiyah, dan sesudah mata kuliah kita adalah ilmu pengetahuan, ya kita akan terparkir adik-adik sekalian kalau kita tidak punya inovasi. Gunakan semua media, semua apapun itu, supaya kita bisa lebih produktif dan tidak diparkir. Jadi kalau adik-adik tidak bergerak cepat hari ini, adik-adik bisa diparkir. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi itu semakin hari semakin cepat. Bahkan bisa diperhatikan adik sekalian, kalau dulu saya bisa melahirkan buku selama apa namanya berbulan-bulan, ini hanya beberapa bulan sampai 2 bulan, 3 bulan sudah jadi buku. Artinya hari ini ada percepatan teknologi. Kalau adik-adik tidak produktif, tidak menangkap peluang ini, maka kita akan kita akan tertinggal. Oke, ini masa depan Muhammadiyah. Ini buku saya, mudah-mudahan adik-adik nanti bisa terinspirasi menulis bareng bagaimana ilmu pengetahuan dalam pendidikan Al-Islam dan Muhammadiyah. Ini buku ini menceritakan tentang bagaimana masa depan Muhammadiyah, ya, bagaimana masa depan kita ya, adik-adik sekalian. Karena di era industri 4.0 kita tidak bisa lepas dari teknologi. Ya, di sini saya membahas bagaimana Muhammadiyah di era industri 4.0. Dulu orang naik beca, kemudian jalan kaki, kemudian naik beca, setelah naik motor, kemudian naik mobil, sekarang naik pesawat. Kita tidak tahu apa lagi nanti akan berkembang ke depan. Di sini saya mau mengatakan bahwa di era kemajuan teknologi dan transformasi digital itu terus berkembang. Jadi Muhammadiyah sebagai organisasi Islam harus memiliki peran penting dalam pengembangan potensi besar. Jadi walaupun sebenarnya ada plus plus minusnya ini era kemajuan dan teknologi, tapi adik-adik harus punya komitmen besar
sehingga bisa menjadi orang yang hebat, yang punya kemampuan untuk bertransformasi mengikuti perkembangan digital. Jadi ini saya coba gambarkan adik sekalian, ini ada catatan internet, coba kita lihat ini. Adoption of Communication Technologies Indonesia. Jadi ini data internasional komunikasi via Bank Dunia, bahwa langganan internet telepon rumah itu akses ke publik itu minimal 256 bits. Artinya pengguna internet itu adalah orang yang telah mengakses internet dimanapun dalam 3 bulan. Jadi banyak sekali orang yang hari ini 100 juta ya penduduk yang mengakses, bahkan dari tahun ke tahun 2021 ini semakin cepat lajunya. Jadi itulah perkembangan teknologi. Jadi jangan heran semakin hari itu semakin cepat perkembangan. Ini data internasional, data publik ya, bahwa teknologi informasi itu mengumpulkan data TIK, akses internet, seluler, kecepatan internet. Jadi kecepatan internet itu ada di sekarang, kalau misalnya di negara bagian Amerika itu ada internet itu sangat paling tercepat di dunia. Bagaimana nanti kalau Andre kan juga punya seperti itu, kecepatan internet yang semakin cepat. Jadi ada tren, ada adopsi teknologi dari berbagai negara itu supaya ada percepatan teknologi. Jadi kita nanti di Muhammadiyah itu perlu punya transformasi digital yang kita bisa memberikan peluang dan kualitas hidup umat Islam dalam berbagai aspek. Jadi kita anggap kegiatan teknologi ini bisa membuatkan peluang yang sangat besar. Kalau Kiai Ahmad Dahlan dulu itu lebih banyak sebagai sosok founding father dalam organisasi Muhammadiyah. Kita sebagai generasi sekarang ya, adik sekalian, punya tanggung jawab ke depan dengan cita-cita besar meneruskan ya. Apa yang kita lakukan? Kita harus punya higher of think ya. Kita harus punya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Terus berdakwah untuk mengajak manusia, saudara-saudara kita umat muslim, agar kita selalu berpacu diri apa yang harus kita lakukan untuk bisa berkembang lebih maju lagi ke depan. Itu adik-adik sekalian. Kemudian di buku ini ada beberapa hal yang saya sampaikan, yaitu tentang bagaimana pondasi transformasi digital. Jadi Muhammadiyah itu punya cerminan organisasi yang tanggap terhadap perkembangan dan perubahan zaman. Jadi Muhammadiyah itu punya harapan besar sehingga dia bisa melakukan transformasi perubahan yang ada. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11, ayat itu menjelaskan tentang orang-orang yang bertakwa. Salah satunya itu orang yang selalu belajar dan berilmu. Jadi adik-adik, dimanapun adik-adik berada, itu kalau berhenti belajar berarti Anda tidak mempraktekkan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Orang yang selalu belajar dan berilmu. Kita itu dianjurkan selalu bertakwa. Dalam surah Al-Maidah juga seperti itu dijelaskan bahwa tidak akan berubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubah. Jadi adik-adik ini tidak akan pernah mengalami perubahan secara signifikan kalau tidak merubah dirinya. Nah, sama halnya dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 60 itu dijelaskan bahwa umat Islam itu harus bersatu dan bekerja sama. Jadi tidak ada istilah sekarang adik-adik sekalian itu kompetisi. Nah, adik-adik harus saling mensupport temannya yang kurang semangat kuliah, didorong, yang ya saling mensupport lah antara satu dan yang lain. Sehingga kita bisa mempraktikkan ketiga ini tadi, surah Al-Mu'minun tentang belajar bertakwa, belajar dan berilmu, kemudian merubah diri kita menjadi lebih baik, dan dalam surah Al-Anfal itu saling bekerja sama dan saling memanfaatkan teknologi. Ya banyak sekali hadis-hadis itu, misalnya hadis untuk menuntut ilmu itu wajib. Jadi menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi kalau adik-adik tidak kuliah hari ini, ya boleh dibilang adik-adik ini berdosa. Saya juga berdosa kalau tidak memberikan suatu kewajiban saya memberikan memfasilitasi adik-adik untuk belajar. Itu karena kita itu wajib sesuai dengan hadis Bukhari dan Muslimnya.
mahasiswa atau dosen itu wajib menuntut ilmu. Jadi semua kita ini wajib untuk menuntut ilmu. Jadi hari ini saya memberikan penjelasan, saya juga boleh dikategorikan wajib juga menuntut ilmu. Kita pesan-pesan kepada diri sekalian. Di riwayat yang lain juga itu jelaskan barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Jadi kalau ada kebaikan hari ini, ya pasti kita akan mendapatkan kebaikan. Kemudian hadis Bukhari juga itu jelaskan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi cukup kita diam saja. Jadi di era definisi Muhammadiyah itu kita harus di era 4.0 ini mendorong keterlibatan aktif umat Islam dalam merangkul perkembangan teknologi sebagai sarana membangun masa depan. Jadi teknologi yang 4.0 ini itu harus diajak teman-teman kita, saudara-saudara kita untuk meningkatkan kualitas hidup baik secara individu maupun secara kolektif. Saya bisa bayangkan adik-adik sekalian, kalau adik-adik menggunakan teknologi dengan cepat, baik itu ChatGPT, Cloud IT, dan sebagainya, itu bisa membuat makalah dalam waktu 2 menit. Bisa menghasilkan buku misalnya dalam jangka 1-2 bulan, 3 bulan. Itu kan luar biasa sekali. Kita mengajak supaya ada percepatan, kita menjemput ini teknologi yang ada sekarang ini. Ya, walaupun ada minusnya ya. Ini kita yang pertama itu ada beberapa contoh konkret itu meningkatkan kualitas pendidikan. Ya, misalnya hari ini ada mengembangkan pembelajaran jarak jauh yang berbasis teknologi, mengembangkan ekonomi umat, ya, UMKM berbasis teknologi. Jadi adik-adik harus banyak belajar ini bagaimana mengetahui pengembangan e-commerce, UMKM berbasis teknologi, meningkatkan kesehatan masyarakat, ya, kemudian berpartisipasi pada umat dan pembangunan. Ini banyak sekali hal-hal yang harus kita lakukan. Coba kita lihat lagi di halaman ini ada konsep nilai Muhammadiyah di era digital ya. Jadi Muhammadiyah telah membentuk secara awal pendiriannya tetap relevan menghadapi dan tantangan perubahan. Itu harus di konsep-konsep Muhammadiyah di era digital sekarang. Selanjutnya kita lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan bertakwa di sini ada di sekalian itu menuntut ilmu. Jadi hari ini kita berjihad menuntut ilmu karena ini sudah diajarkan dalam Al-Quran, dalam bertakwa, dalam berbuat baik, dalam berbagai hal. Sama dengan dalam surah Al-Maidah misalnya, ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, Sabi'in, siapa saja di antara mereka itu beriman kepada Allah dan hari kemudian itu mengerjakan kebaikan, maka kita mendapatkan pahala dari Tuhan. Oke, adik-adik sekalian, kita lihat coba di ini ada saya melakukan publish or perish. Saya mencoba mungkin tidak tentara ya, tidak kelihatan ya, kelihatan ya, tidak kelihatan. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak kelihatan ya. Jadi bayangkan ini adik-adik sekalian, biasakan kita ini mendownload artikel ya, download artikel, mencari buku. Adik-adik tidak bisa mengumpulkan ini 1000 makalah kan? Dengan teknologi ini, saya adik-adik sekalian dalam jangka waktu tidak cukup 5 menit, 10 menit, saya bisa mengumpulkan makalah sebanyak 1000, ya, 1000 makalah. Nah ini gunanya teknologi adik-adik. Ada kira-kira di sini bisa mengumpulkan makalah 1000 makalah. Ini saya mengumpulkan 1000 makalah referensi seluruh dunia kan, yang internet menggunakan publish or perish. Jadi adik-adik kalau ingin belajar mengumpulkan makalah atau mencari referensi itu tidak ada lagi alasan. Ini ada teknologi namanya, aplikasi namanya publish, terbit atau sampah. Nah itu bisa mengumpulkan, bisa dicari nanti di Google, publish or perish. Jadi saya bisa mengumpulkan makalah tentang transformasi digital dalam membangun kemajuan umat. Jadi teori-teori atau makalah tentang kemajuan umat, ya, saya bisa mengumpulkan 1000 makalah. Inilah makalahnya semua ini, 1000 makalah. Ini 1000 makalah yang saya. Apa kesimpulan dari 1000 makalah ini? Bahwa
kita punya tantangan ya, tantangan dalam bersuku-suku, berbangsa, beragama, dan berbudaya. Jadi itu tantangan kita sekarang, berbangsa, ada persaingan dalam beragama. Agama tidak, orang sekarang lebih banyak mengejar dunia, tidak terlalu menghiraukan agama. Agama jadikan sebagai alat politik. Ya, itu yang jadi tantangan kita sekarang. Ya, dari segi budaya, ya banyak pengaruh-pengaruh budaya yang masuk sehingga ada beberapa hal yang mempengaruhi kita. Ini saya kumpulkan juga bahwa ternyata ada 8 orang yang sangat produktif, misalnya Aditya Rukmana, Rukmana Slamet, Sri Wahyuningsi, Susia Wisanti, Gunadi, Haris, Sanopo. Ini orang-orang yang sangat produktif. Karena saya mengatakan produktif, ya, mereka lah yang banyak menulis di digital itu tentang perubahan digital dan kemudian andai saja adik-adik punya tulisan karya, ya inilah orang-orang ini, yang 8 orang ini banyak memberikan kontribusi besar pada tema-tema tentang perubahan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini 8 orang ini. Ini melakukan menggunakan aplikasi namanya Postviewer. Kita bisa tahu siapa sih orang-orang yang banyak menulis atau membicarakan, mempercakapkan tentang perubahan teknologi. Ternyata ini orang-orangnya. Aditya, kalau di semakin tinggi bundarannya berarti semakin banyak produksi yang dia. Jadi ya ini saya lihat, bisa dilihat ini ya, bentar ya, bisa bisa dilihat ini gambarnya, tidak bisa ya, Iya. tidak kelihatan. Nggak ada, Pak. Iya, Bisa ya? Bang. Kabur. Kayak Kayak apa itu? bentar aku screen, Pak, baru kirim dalam grup. Ya. Oke, yang saya mau bilang di sini, yang tanda hijau, kuning, merah, ada pink ya, pink apa ini? Hijau, biru, merah, kuning ya, tadi warna pink. Jadi semakin tinggi bundarannya itu adalah semakin kayak misalnya ini woman. Apa itu woman? Ada yang tahu woman? Perempuan. Ya, perempuan. Berarti yang banyak didiskusikan di dunia maya itu adalah perempuan. Memang perempuan ini sangat apa ya? Sangat menarik untuk didiskusikan. Saya tidak tahu kenapa. Jadi yang banyak bundaran warna merah ini adalah yang paling banyak didiskusikan dari 1000 artikel tadi yang saya kumpulkan. Makalah yang saya kumpulkan yang banyak orang tulis membahasakan itu adalah woman, perempuan. Dan ini ada kaitannya dengan tadi, dia ada gender. Jadi ada hubungannya woman dengan gender, ada keluarga, pemilih, ada yaitu. Kemudian di sektor yang lain, ini misalnya contoh bisnis, orang banyak juga mendiskusikan tentang bisnis, karena bisnis ini sangat penting. Jadi perempuan, bisnis ini warna biru, itu bisnis, ada kaitannya dia bahas itu adalah kognitif. Jadi adik-adik memang harus kalau punya bisnis harus bicara kognisi. Ada farmer ya, petani masih banyak didiskusikan orang. Ada produksi, ada produk ya, bisnis, produk, digital transformasi ini. Yang semakin kecil bundarannya itu adalah yang kurang orang diskusikan. Ya, teknik, ya ini orang banyak juga didiskusikan di dunia maya tentang teknik. Ya, teknik, mungkin teknik banyak ya, teknik mengembangkan diri, teknik mengembangkan yang lain. Kalau di sektor lain, misalnya toleransi, ya, toleransi banyak juga orang bahas. Mungkin karena banyak masyarakat awan kita itu tidak toleransi. Makanya banyak juga di makalah-makalah ini membahas tentang toleransi, religious community, antar umat beragama. Ini juga banyak orang yang sedikit membahas itu yang kecil-kecil bundarannya. Misalnya ini tentang suku, agama ini banyak juga. Coba lihat bundaran hijau ini. Bundaran hijau ini banyak juga orang membahas tentang agama.
masyarakat, manusia, dan lain sebagainya, guru, yang banyak guru, metode, dan ada beberapa. Yang saya mau bilang bahwa yang tema-tema perempuan, masyarakat, bisnis, toleransi, itu orang banyak diskusikan. Banyak mendiskusikan atau menulis tema-tema itu. Kenapa itu ditulis? Karena pasti banyak persoalan di situ. Banyak juga peluang juga di situ. Oh, berarti kalau banyak orang menulis, berarti kita harus mengambil andil. Harus paham, harus mengerti bagaimana perkembangan teknologi sekarang. Berarti bagaimana misalnya contoh masyarakat, budaya ya. Budaya, kita harus paham budaya itu seperti apa, negara itu seperti apa, manusia itu mestinya seperti apa. Yang terang warna-warna hijau ini ya. Ini warna-warna hijau dan ini warna-warna merah, ini harus dipahami nih. Minimal ini Facebook, teknologi, internet. Berarti orang banyak juga mendiskusikan tentang Facebook, teknologi, internet, manusia, masyarakat, dan lain sebagainya. Agama, negara, dan sebagainya. Ya semakin tinggi bundarannya ini adalah semakin banyak orang yang mendiskusikan. Mungkin ada yang bisa membaca. Saya pindah ya. Ya, berarti saya sampaikan tadi bahwa yang banyak dibicarakan, dikaitkan dalam Muhammadiyah di era 4.0 itu adalah woman, perempuan. Kenapa bukan laki-laki? Kita ada tanya. Kenapa banyak perempuan? Ya, karena perempuan ini adalah bagian sangat penting dari negara. Jadi kalau tidak ada perempuan, tidak ada tiangnya di negara. Perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan bangsa dan negara. Kalau perempuan itu hancur, ya bagaimana negara ini? Makanya adik-adik sekalian perlu menjaga dirinya dengan baik dan bagaimana punya peran-peran penting. Coba saja diperhatikan di di negara kita ini perempuan banyak sekali, kurang sekali yang jadi pemimpin. Misalnya di kampus misalnya berapa yang pejabat-pejabat, ketua hima, ketua BEM, ketua komisariat, ataukah organisasi-organisasi. Jadi perempuan itu punya peran penting. Makanya isu perempuan ini sangat, dari 1.000 makalah yang saya kumpulkan, isu perempuan lah yang paling banyak dibicarakan. Berarti ada yang penting di situ yang perlu adik-adik pahami sebagai senjata untuk meningkatkan kompetensinya. Wah, saya ini perempuan, ataukah saya laki-laki? Sebagai laki-laki harus memperlakukan perempuan seperti apa? Yang perempuan harus memperlakukan dirinya seperti apa ke depan? Teknologi apa yang harus saya persiapkan sebagai seorang perempuan? Supaya adik-adik ini tidak diparkir, tidak di ini, tidak disimpang saja, tidak dipeduli. Kalau punya peran penting ya, Anda harus punya peran penting seperti apa ya. Ini selanjutnya saya mau bilang bahwa eh, teknologi itu harus menghubungkan berbagai latar belakang, agama, budaya, geografis, dan sebagainya. Kemudian harus ada melawan intoleransi dan diskriminasi. Jadi teknologi ini dapat digunakan untuk melawan intoleransi dan diskriminasi. Jadi kalau ada beberapa persoalan, kita bisa ini melawan intoleransi. Saya mau kasih contoh konkret ya. Yang pertama ini ada contohnya. Ini yang harus ada persiapkan ini. Pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan pesan toleransi dan perdamaian. Jadi adik-adik ini karena memang sangat seksi atau sangat penting untuk didiskusikan, maka adik-adik harus persiapkan mental pemanfaatan media sosial itu untuk menyebarkan pesan toleransi dan perdamaian. Jadi jangan bikin masalah di media sosial. Anda harus kampanye dakwah itu supaya selalu toleransi dan damai ya. Kemudian pengembangan aplikasi dan platform digital untuk menghubungkan antara orang yang satu dengan berbagai latar belakang. Ini harus disiapkan. Aplikasi dan platform digital, pemanfaatan media sosial, dan program-program pendidikan yang secara online. Itu yang harus ada dipersiapkan ini untuk memperkuat persatuan dan perbedaan yang ada. Oke, saya ini sudah mau berakhir 10 menit lagi. Mungkin ada yang mau memberikan tanggapan pada ada sekalian. Ada yang mau kasih masukan? Mungkin Yulianis ada pertanyaan atau Miftahul atau Iqbal sebelum kita tutup hari ini. Ada?
Ada yang mau kasih tanggapan? Nanti kira-kira nanti ini hasil pertemuan ini nanti di screenshot di grup, kemudian adik-adik bikin resume ya, bikin resume kesimpulan dari pertemuan yang kita bahas tadi tentang Muhammadiyah 4.0 ya. Bagaimana Muhammadiyah 4.0? Kira-kira apa? Bagus mungkin kalau Pak. Ya, Dikasih aktif sama itu ada kameranya supaya di iya iya, screenshot. iya bisa juga disilakan adik-adik. Supaya foto-foto baru di grup di ambil foto dulu yang silakan. Ya, ini masih ada yang masih tidur mungkin ya. Oke. Siapa yang screenshot? Ngantuk, Pak. Siapa yang anu? Saya Siapa? Alia. Hah? Alia, Alia. Alia ya, oke Alia. Alia mana Alia? Oke. Siapa yang screenshot? Oke, 1, 2, Ya, oke. 3. Oke, ya terima kasih ya ada sekalian. Jadi ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Karena saya jam 9 ini mau rapat ini. Saya Pak. Iya, silakan. Ya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Begini pertanyaannya Pak. Kenapa di dalam Al-Quran itu hanya wanita yang Pak, yang kebanyakan masuk di dalam neraka, sedangkan wanita itu dituntut untuk jadi pemimpin. Jadi bagaimana caranya untuk solusi agar menghindari semua itu Pak? Oh iya iya. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi Terima kasih Pak. kenapa perempuan itu? Karena memang perempuan ini sangat penting. Dia menjadi nahkoda utama ya. Jatuhnya misalnya Hitler kemarin itu karena faktor perempuan. Sama juga ini, adik-adik. Kalau tidak ada mini rahim, kan namanya orang bilang semua ibu pertiwi, ibu negara. Tidak ada pernah bilang bapak negara. Indomaret saja Indo dari kata perempuan. Kenapa ini penting? Karena memang di dalam Quran itu mengatakan bahwa perempuan ini sebagai nahkoda utama ya, yang bisa menjalankan semua peradaban-peradaban yang ada. Jadi kalau perempuan ini makanya dinaikkan derajatnya, maka makmurlah kita semua. Jadi perempuan ini memang perlu betul-betul dijaga, jangan sampai dia terjerumus, karena saya sebagai pribadi seorang laki-laki tidak akan mungkin sukses sampai hari ini karena kalau bukan tidak ada istri yang mensupport dari belakang, mengurus anak, mengurus yang lain-lain. Dia merupakan keberhasilan seorang laki-laki itu adalah karena ada keberhasilan seorang perempuan. Ya, Jokowi bisa berhasil, SBY yang bisa berhasil bertahan, Soekarno bisa berhasil karena jatuhnya juga itu karena juga faktor perempuan. Jadi kita harus memang betul-betul menjaga ini perempuan. Ya terbukti dalam Al-Quran dijelaskan, bahkan tadi hasil riset saya, penelitian saya dari 1.000 artikel yang saya kumpulkan, memang perempuan yang paling banyak dibicarakan. Dan begitunya tidak akan pernah selesai itu pembahasan-pembahasan tentang perempuan. Jadi adik-adik yang perempuan, nah, dimanfaatkan itu momen, Anda itu adalah mutiara besar. Ya. Mutiara besar sebagai penentu ini, suksesnya di dunia maupun di akhirat. Anda bisa masuk surga ketika bisa memperbaiki diri, menjaga dirinya, sehingga nanti setelah berkeluarga itu akan sebagai penumpang utama dalam keluarga. Kapan Anda tidak bagus menjaga dirinya, ya pasti tidak susah sukses dalam berumah tangga maupun dalam bermasyarakat dan bernegara. Jadi Anda itu sebagai penentu. Bahkan ada anak-anak kita didik itu madrasah pertama kan dari anak-anak kecil kan. Dari ibu guru guru pertama itu adalah perempuan. Mereka yang bisa mendidik menjadi presiden, rektor, dosen dan lain sebagainya. Polisi dari didikan seorang perempuan, dari rahim perempuan. Jadi Nabi Muhammad mengatakan, ya didiklah anakmu 20 tahun ya akan datang. Maksudnya begini, ya jaga memang dirimu mulai dari kandungan, dari kecil. Laki-laki itu seperti itu. Kalau tidak menghargai perempuan, pasti nanti akan berimbas kepada diri kita. Ini memang sangat penting. Adik-adik jangan sampai terperangkap dengan godaan-godaan yang lain, karena melihat sekarang fenomena yang terjadi ya. Perempuan itu banyak terjerumus dan lain sebagainya. Karena banyak faktor ya, mungkin faktor ekonomi, faktor yang lain-lain. Jangan ada janji-janji manis sehingga kita terjerumus.
Saya sangat mengapresiasi, mudah-mudahan perempuan ini betul-betul dijaga. Ibu Kartini kan misalnya contoh sebagai sosok istri Nabi, anak baginda Rasulullah SAW, Fatimah As-Zahra, itu kan kita bisa banyak belajar mana peradaban-peradaban ini. Ya memang bahkan Islam juga mengangkat derajat perempuan. Kalau dulu kan memang sangat tidak terlalu diperhatikan. Dan sampai hari detik ini, data-data riset kami yang saya lakukan, bahwa perempuan yang menjadi isu pembahasan yang sampai hari ini belum ada yang bisa mengalahkan. Ya, walaupun sebenarnya banyak oknum-oknum yang menutupi semua itu, tapi ya memang perempuan ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita jaga. Jadi pesan saya kepada adik-adik sekalian, terutama yang perempuan, jaga dirinya baik-baik, ya terutama dalam ini akhwat, ikhwat dan sebagainya itu harus dirawat, dijaga, dan insya Allah kita akan dapatkan suatu perempuan yang baik akan ketemu dengan laki-laki yang baik, laki-laki yang baik ketemu dengan perempuan yang baik. Itu sudah hukum alam, hukum sunnatullah. Dan insya Allah ini bagian merawat anak-anak kita ke depan, generasi kita di masa depan. Kalau Anda rawat dirinya yang baik, pasti juga akan keturunannya juga akan baik juga nanti ke depan. Itu saya berpesan sekali lagi kepada adik-adik saya yang perempuan, dijaga dirinya, dimaksimalkan. Jodoh itu tidak akan kemana, ya, sampai lari terjerumus ke hal yang sifatnya negatif. Ya, sama juga laki-laki dan perempuan itu sama ya. Selama ini yang banyak di justice di media itu adalah yang disorot perempuannya katanya yang salah, sebenarnya tidak. Laki-laki pun juga seperti itu. Ya, kalau tidak ada stimulus, tidak akan mungkin ada respon. Jadi yang stimulusnya itu apa dari perempuan, jangan melakukan stimulus-stimulus yang negatif sehingga responnya kepada laki-laki, jadi dijaga itu dan sebagainya. Itu mungkin ya, Dinda, Iqbal, ada mungkin kalau kurang lebihnya nanti dikembangkan lagi, dibaca, banyak membaca buku, banyak belajar dan atau mungkin masih ada sebelum ini karena tinggal sedikit lagi. Ada mungkin ada dari ahwat ini, adik-adik dari perempuan, atau ada masukan, saran bagi saya pribadi supaya bisa lebih maksimal lagi ke depan. Ada adik sekalian. Jadi kalau tidak ada nanti saya kasih tugas ya. Tugasnya itu menyusun ini naskah ya, mungkin lewat ini ya. Sementara saya sekarang membuat lagi buku ini. Nanti saya akan share sebelum saya kirim ke penerbit. Kalau ada masukan-masukannya nanti kalau ada saran-sarannya bolehlah nanti dibaca. Nanti saya share di grup. Nanti bisa japri saya. Nah, tugasnya ada berarti membuat resume ya. Resume hari ini, pertemuan hari ini, kemudian dikirim. Itu ya. Ada lagi? Miftahul Hajannah Nurul ada. Siti Hajrah Nabi ada. Julianis Alia ada. Ada masukan? Julianis ada. Ada masukan? Iqbal bagaimana Iqbal? Ada responnya? Iya, Pak. Ada respon, ada masukan? Benar, Pak. Ya, oke. Kalau tidak ada, sudah di screenshot tadi ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, kita akhiri karena insya Allah ini saya mau rapat hari ini. Terima kasih kepada adik-adik sekalian atas partisipasinya. Mudah-mudahan selalu sehat dan sukses selalu. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq wastagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Kasih, kasih. Pak. Ya, kasih adik-adik. Papa. Terima kasih semuanya. Ya. Kasih adik-adik ya. Iya, Pak. Ya, oke, kita